Kekalahan di Piala AFF sampai detik ini masih berbuntut panjang. Bahkan terkait isu buzzer, sekarang makin ngeri aja arahnya. Yap, semua tahu kalau Koshin sebelum ini beneran jadi sasaran nyata untuk terus diberikan pressure. Ya loh, sumpah. Perkara gugur di Piala AFF, nama Koshin beneran dihajar kanan kiri oleh pihak-pihak gak bertanggung jawab. Padahal ini cuma AFF dan pemainnya U22 pula. Yang mana itu juga udah merupakan bagian dari kesepakatan beliau dan PSSI yang ingin menyiapkan kerangka tim buat jangka panjang. Nah, meskipun secara hasil belum maksimal, namun jika kita melihat dari sisi pandang yang lain, maka cukup banyak hikmah atau poin yang bisa kita dapat dari keputusan menurunkan tim muda di ajang ini. Jangan hanya ekspektasi kita yang terlalu tinggi, lalu menganggap kegagalan ini adalah akhir dari segalanya. Itulah yang kompak disampaikan oleh para legenda sepak bola yang pernah datang ke Indonesia. Yap, Charles Puyol, Marco Materazzi, dan Nemanja Vidic secara serentak menganggap kalau progres timnas Indonesia ini udah benar. Hanya saja masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, sehingga di event lainnya nanti para pemain muda yang ada bisa belajar dari kegagalan ini. Karena jangan lupa kalau timnas Indonesia masih punya misi besar di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Cinta kita dan negeri ini sejati, hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Pernahkah kalian berpikir kalau akan ada sebuah hikmah besar dari gagalnya Indonesia di Piala AFF 2024? Yap, berkat kegagalan ini, kita semua jadi tahu kalau ternyata emang banyak banget pihak yang ingin segala kondusivitas di timnas jadi terpecah belah. Terutama ya sudah pasti misi mengadu domba Pak Erik dengan Koshin. Namun di luar itu semua, memang pada dasarnya kegagalan di Piala AFF ini tetap akan ada evaluasi. Namun bukan berarti tiba-tiba main pecat STI gitu aja perkara Piala AFF. Terus kalau ada yang bilang, lah siapa suruh pakai pemain muda? Baunya minimal telusuri dulu asal-muasalnya, baru kemudian ngasih statement atau pertanyaan. Gini ya, soal siapa suruh pakai pemain muda, itu kan udah keputusan bersama. Mulai dari PSSI, Koshin termaksud klub-klub Liga 1, yang hanya mengizinkan pemain mudanya yang diambil mengingat liga sendiri nggak diliburkan. Artinya apa? Ya emang turnamen ini tujuan utamanya adalah menyiapkan regenerasi tim Garuda untuk jangka panjang. Dan itu juga yang disampaikan Pak Erik dalam wawancara terbarunya baru-baru ini. Memang kan kita mau coba tim muda yang memang usianya 20,3. Karena memang persiapan kita juga untuk jangka menengah dan panjang. Menengah kita ada SEA Games. Panjang yaitu ada 2027 kejuaraan U23 yang dimana kita ranking 4. Artinya kalau kita tidak menyiapkan tim 17-20 tahun yang hari ini sedang berusaha main di Piala Asia, bahkan coba lolos Piala Dunia, ya tidak mungkin. Ya kita lihat banyak juga pemain-pemain kita sudah mulai nanti 5 tahun lagi itu sudah mulai ke senior. Jadi ya kita harus terus bangun. Makanya tadi di paparan PSSI bagaimana dana-dana yang dikumpulkan ini kan kita membangun grassroots. Ya, kompetisi Suratin, Pertiwi, semuanya kita bangun, dan ada yang luar biasa bahkan juara dunia, tapi bukan di sepak bola 11x11, di e-sport. Saya salut. Ya, itu juga yang memang konteksnya. Ya pada akhirnya nasi udah menjadi bubur dan kembali lagi. Tinggal gimana caranya kita mengolah bubur itu jadi makanan yang enak untuk dimakan. Begitu pula dengan pemain-pemain muda timnas Indonesia di Piala AFF. Sedih wajar, tapi kalian juga harus bangga sama diri kalian masing-masing karena udah sampai di titik ini. Dan suka tak suka, dengan hasil ini memperlihatkan kalau level pemain muda kita secara umum ya masih segini. Untuk itu, para pemain harus improve masing-masing karena bagaimanapun persaingan pastinya akan jauh lebih ketat. Nah, meskipun dibilang gagal atau apapun, namun berbagai dukungan sejatinya terus mengalir kok. Bahkan dari para legenda sepak bola dunia yang pernah berkunjung ke Indonesia, seperti Charles Puyol, Nemanja Vidic, ataupun Marco Materazzi. Yap, Charles Puyol mengatakan jika sepak bola memang harus dimainkan dengan penuh dedikasi, di mana seorang pemain benar-benar harus belajar gimana caranya menjadi pesepak bola yang memiliki visi bukan hanya sekedar mengedepankan skill individu semata. Sepak bola adalah kehidupan itu sendiri yang harus dimainkan dengan penuh dedikasi. Bermain sepak bola bukan hanya untuk gamenya saja, tapi bermain sepak bola untuk kehidupan, untuk semuanya. Mereka juga harus tahu untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat, tidak cukup dengan hanya berlatih 2 jam sehari, kata Puyol dilansir dari CNN. Berikutnya ada Marco Materazzi.
di mana mantan bek timnas Italia itu mengatakan kalau para pemain muda Indonesia harus bangga dengan tim. Sebab bagaimanapun, untuk menuju level tertinggi, pasti harus mengalami yang namanya kegagalan. Dan dari kegagalan itu, bisa terlihat gimana cara pemain untuk bangkit. Karena kalau gagal dan kemudian putus asa, ya udah sampai kapanpun gak akan bisa berkembang. Kemudian Materazzi juga tidak lupa memberikan apresiasi kepada para pemain muda Indonesia yang udah habis-habisan berjuang. Ada banyak sekali pemain-pemain yang sangat muda dan sangat bersemangat untuk berkontribusi di dunia sepak bola Indonesia. Itu jadi kebanggaan bagi Indonesia. Apapun hasilnya, mereka harus tetap bangga. Tegas Materazzi dilansir dari Tribun News. Dan selain dua nama tadi, ada juga Nemanja Vidic yang beberapa hari lalu mengunjungi Indonesia, di mana ia secara spesifik memberikan pesan kepada para pemain muda Indonesia untuk terus bekerja keras. Dengan cinta dalam hati penuh api, melangkah maju tanpa ragu, untuk negeri ini aku takkan diam. Melodi cinta di angin berbisik. Yap, di luar itu semua, kembali lagi, ayo semuanya akhir segala kecekcokan huru-hara yang terjadi. Karena menurut para legenda tadi, cepat atau lambat, tim-tim di ASEAN pasti akan mengikuti cara Indonesia, walaupun terkesan ekstrim. Tapi pada akhirnya, semuanya pasti akan terlihat hasilnya dalam jangka waktu yang panjang. Dan ingat, Indonesia masih punya misi besar di round 3 kualifikasi Piala Dunia, di mana 4 laga sisa benar-benar apapun caranya harus dimaksimalkan. Yang mana Coach Shin pun juga sadar kalau prioritas utama saat ini adalah lolos Piala Dunia. Apalagi jika melihat skor yang ada, harusnya Indonesia bisa memanfaatkannya. Duduk di posisi 3, serta masih punya 2 laga kandang, plus kemungkinan akan adanya tambahan pemain baru. Seharusnya, minimal meraih 7 poin dari 4 laga sisa bukanlah hal yang mustahil. Bahkan nih, 9 poin pun bisa, asalkan semua pemain terbaik fit, plus Coach Shin bisa menemukan game plan serta pemilihan line up yang tepat. Karena di atas kertas, dari sisi kekuatan, kita tuh selevel loh sama Australia, Arab, Bahrain, serta China. Cuma Jepang aja yang beda, karena tim ini di Asia ya udahlah ibarat kata lost gitu aja. Dan ingat, dalam beberapa waktu terakhir, beberapa para pemain abroad kita udah menunjukkan performa yang bagus di klub. Jesus yang semakin oke di Serie A, lalu Kevin Dix yang bahkan dikabarkan selangkah lagi menuju Bundesliga. Kemudian Ragnar yang pelan-pelan udah mulai jadi pemain inti di FC Vidender. Kelvin Verdong yang makin tak tergantikan posisinya di tim, Eliano yang juga udah kembali dipercaya sebagai starter, serta Tom Haye yang bahkan baru aja masuk Best 11 of the Week Eredivisie. Intinya, para pemain timnas Indonesia yang ada di luar negeri, mereka juga pastinya berjuang untuk tampil sebagus mungkin agar performa itu bisa mereka bawa ke timnas. Namun buat pemain seperti Justin Hubner, Marcel Kers, moga-moga cepat sembuh biar bisa main lagi. Dan Rafael Strijk ataupun Marcelino yang terindikasi cedera gara-gara main di turnamen Mortal Kombat, moga-moga juga segera fit. Melodi cinta di angin berbisik, di sekat sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit gelap malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Yap, terlepas dari apapun yang terjadi biarlah terjadi. Toh gimana pun juga, para pemain U22 di Piala AFF udah berjuang keras dan ya emang masih segitu levelnya. Harapannya jelas, dengan kekalahan ini, para pemain bisa belajar kalau mereka ini emang belum jadi apa-apa. Jadi jangan berpikir kalau mereka udah selevel Ronaldo, Messi, atau siapapun. Untuk itu, pahami potensi diri dan terus bekerja keras untuk mencapai peak performa. Karena kalau soal bakat, negeri ini nggak kekurangan. Tapi buat mengolah bakat jadi sesuatu yang oke, nah itu yang masih jadi PR. Dan untuk timnas senior yang utama, pokoknya gas terus. Terkait semua isu-isu yang ada, halah nggak usah dipikir mumet. Sing tenang, sing kalem, sing tetek. Tuhan tidak tidur. Dia tahu mana yang terbaik. So buat Coach Shin, buat Pak Erik, dan buat semua elemen tim nasional termaksud fans, yuk bersatu jaga momentum ini biar tetap jos ke depannya. Oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys.
Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.